Oke, jadi pada malam hari ini kita akan bahas beberapa hal ya terkait CW kayak gitu. Eh, bisa, oh ini Kak Irma juga udah Soalnya gue join. kayak gitu nyari yang jujur, ya keras tanggung jawab. Itu aja sih. Jangan yang Oke, jadi bisa dibilang guiding ini juga sekaligus ini ya teman-teman, apa itu namanya? Evaluasi selama teman-teman udah 1 bulan di creative writer-nya Basic Step seperti itu. Nah, biasanya kan teman-teman langsung nulis di brief ini ya, ini udah oke banget, udah bisa inline secara manajemen ya, sehingga ini kan nanti memudahkan dari ini teman-teman apa itu namanya next divisi seperti graphic design, content creator untuk mengeksekusi brief kontennya seperti itu, sehingga secara manajemen tim CW udah bagus. Nah, sekarang kita mulai perbaiki secara ini ya teknis CW-nya seperti itu. Oke, kita ambil contoh yang Gen Z time management ini. Oke, ini kan untuk Reels ya teman-teman. Untuk judul ini sebelumnya sebenarnya kurang dapat hooknya sih. Jadi kayak kalau kita lihat secara sekilas itu kayak kurang menarik kayak gitu. Jadi bisa dibikin gimana caranya POV kita sebagai audiens itu ketika baca judul ya ini ya atau 1 detik 2 detik pertama di video Reels itu agar benar-benar mau engaging, mau kayak lihat lebih lanjut kayak gitu. Nah, contohnya kayak apa kayak gitu. Kita buat yang menarik banget. Kalau ini kan masih terlalu umum ya, Gen Z, time management itu masih terlalu umum banget. Nah, bisa nih diperbaiki misalnya itu eh, Gen Z eh, ngatur waktu kayak gitu. Gen Z ngatur waktu. Jadi untuk judul di ini ya teman-teman, apa namanya? Konten-konten basic step itu nggak harus terlalu formal banget. Jadi kita boleh nih pakai kata-kata non formal kayak ngatur apa kayak gitu. Jadi intinya apa ya? Kita enjoy aja, stylenya itu bebas, cuma kita tetap berakar pada pilar-pilar basic step kayak gitu, yaitu minat bakat. Tapi untuk penggunaan bahasa dan lainnya boleh kok kayak gini. Misal Gen Z disuruh ngatur waktu kayak gitu. Tapi ini terlalu panjang sih teman-teman. Kalau bisa itu maksimal tiga tiga apa ya? 3 kata aja kayak gitu. Ini kan masih 5 kata kayak gitu. Jadi Gen Z ngatur waktu kayak gitu. Itu udah oke sih menurut aku. Oke, terus klip ya di sini ya. Oke, ini klip pertama. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi yang aku maksud di 3 detik pertama itu kayak gini. Kamu gengsi yang pengen produktif, tapi malah burn out. Ini solusinya. Ini benar-benar udah oke banget ya di hooknya. Aku belum cek ya ini siapa yang ngerjain. Tapi ini udah oke sih hooknya. Lalu klip kedua ini kayak kurang dikit teman-teman. Misal ini tentukan prioritas, gunakan teknik blocking, seleksi aktivitas. Ini terlalu singkat sih. Ini bisa jadi cuma apa ya namanya? Cuma judulnya aja kayak gitu. Nah ini bisa nih ditambah kalimat penjelas kayak gitu. Ini kan tentuin prioritas. Ini kan kayak masih judulnya aja. Nah ini bisa ditambah eh, penjelasan singkat kayak gitu. Tapi jangan terlalu panjang-panjang banget sih. Jadi, misal kayak ini tentuin prioritas. Stepnya bisa menggunakan metode, sorry ya kalau salah ya, Eisenhower atau Podomoro, Pomodoro ya kalau nggak salah ya, Pomodoro atau Podomoro itu. Intinya itu jadi maksimal banget, jangan terlalu pendek kayak gini, terus jangan juga terlalu panjang kayak gitu. Idealnya kayak gini ya teman-teman, 1 baris kayak gini. Stepnya bisa menggunakan metode Eisenhower. Jadi apa namanya ya? Ada penjelasan sedikit dan nanti kalau misalkan diperlukan penjelasan lebih panjang itu dikasih di caption kayak gitu. Gitu ya. Jadi kurangnya kemarin itu adalah penjelasan yang ini itu kurang kadang itu teman-teman terlalu pendek kayak gini cuma tentuin prioritas, kadang itu juga terlalu panjang banget sampai 2 baris 3 baris. Nah itu kurang apa ya, kurang menarik, kurang
bisa menggait ketertarikan atau POV dari penonton kayak gitu. Nah, itu nanti diperbaiki. Brief talent ini udah oke dibikin gini secara detail. Secara detail boleh, secara sederhana juga boleh. Intinya brief talent ini kan hanya untuk memudahkan si konten kreator apa namanya ya, membuat video. Tapi misalkan sederhana juga boleh. Si konten kreator pasti punya idenya sendiri kayak gitu. Cuman kan kita di sini apa ya teman-teman ya, ngasih referensi kayak gitu loh. Oh, kalian POV-nya harus gini, gerakannya ini kayak gitu. Misalkan teman-teman dari konten kreator ada gerakan sendiri atau apa, itu juga boleh banget. Intinya kita di sini cuma kasih suggestion aja atau saran. Oke, di sini kita ke caption ya teman-teman. Ini udah oke di judul, ini udah dapat hooknya. Ayo jadi Gen Z yang tetap produktif tanpa burnout kayak gitu. Kamu sering ngerasa sibuk banget tapi hasilnya nggak sepadan. Mungkin masalahnya dari time management. Nah, ini juga udah oke. Jadi struktur kita kalau caption itu biasanya teman-teman itu ada tiga bagian. Yang pertama itu problem, di sini udah ini ya dapat ya problemnya. Problem di sini. Lalu setelah problem kita tawarkan solution ya. Nah, di sini udah ada solusinya di bagian kedua ya, solution. Nah, yang terakhir harus diakhiri dengan CTA atau call to action. Yuk, mulai atur waktumu dengan bijak, tag temanmu yang butuh tips ini. Jadi, ini ya kata-kata tag ini ya, ini sudah ini ya apa itu mewakili call to action. Namun sebenarnya call to action secara lengkap itu mengarah kepada produk kita atau service kita kayak gitu. Yuk mulai atur waktumu dengan bijak, tag temanmu yang butuh tips ini, dan ikuti misal event ya, event productivity, productivity in Ramadan kan di basic ada apa namanya ya, ada info, sorry, ada event kajian Ramadan ya kemarin itu. Kemarin ada itu, jadi bisa nih di konten-konten yang mendekati event itu diselipkan call to action untuk join event kita kayak gitu. Itu ya, nanti untuk event atau apa nanti sudah ini ya diarahkan untuk mulai di-share ke pengumuman kayak gitu. Kemarin kan udah ini ya, udah mulai ya. Bentar aku cek. Hmm, di pengumuman di sini ya. Nah, kemarin aku sampaikan ke CW ya, admin sampaikan ke sorry, ke SMO kalau setiap postingan itu harap untuk di-share di komunitas. Nah, ini udah mulai diterapkan ya per hari ini. Jadi setelah upload di TikTok, di-share kayak gitu. Lalu atas-atasnya ketika ada event juga di-share. Jadi teman-teman tim CW bisa nih apa namanya ya, diselip-selipin event-event terdekatnya kayak apa gitu. Di sini udah oke. Terus selanjutnya apa ya? Hashtag. Nah, untuk hashtag ini teman-teman kalau sesuai arahan dari basic ya, ini maksimal itu 5 kayak gitu. Oke, aku tulis ya. Yang pertama itu terkait isu yang ada di topik kita itu apa aja. Isu satu, isu dua. Nah, kalau di contoh konten ini ya, topik yang sedang kita bahas itu apa sih sebenarnya? Ternyata topik yang sedang kita bahas itu terkait apa ya tadi ya? Time management sama produktivitas kayak gitu. Nah, ini ditulis nih di isu satu sama dua. Isu satu sama dua. Jadi intinya isu itu topik yang sedang dibahas di konten kita itu apa. Itu ya untuk hashtag. Lalu untuk hashtag ketiga sama keempat itu target marketnya kayak gitu. Target market satu sama target market dua. Target marketnya siapa? Gen Z. Ada juga mahasiswa kayak gitu. Nah, yang terakhir teman-teman hashtagnya, sorry kok malah di sini ya. Nggak bisa dah.
bisa. Oke, ini itu hashtagnya wajib ya ini ya apa namanya ya value brand kita di basic step yaitu start yourself di mana di semua postingan ya Instagram, TikTok itu hashtag terakhirnya itu brand kita yaitu start yourself ini kayak gitu. Untuk teknis dari writing ya, secara teknis writing seperti itu sih teman-teman. Nanti untuk Reels, TikTok sama aja kayak gitu. Dari teman-teman yang join mungkin ada yang mau disampaikan, silahkan. Dari siapa aja? Halo Kak. Iya, Isna ya, gimana? Halo. Iya, ini kan kebetulan aku yang buat ya Kak ya. Mm-mm. Terus untuk yang bagian judul itu aku dapatnya tuh dari tim SMO. Jadi aku pikir tuh judul mereka yang tentuin gitu. Jadi aku cuma nempelin judul dari mereka aja. Ternyata kita boleh ganti sesuai dengan yang kita mau atau gimana Kak? Iya, Kak Isna. Jadi kalau creative writing ya, ruang lingkup creative writing itu kita selain teknis penulisan, kita juga kenal yang namanya itu CEO. CEO itu kalau nggak salah apa ya, Search Engine Automation. Intinya gimana, apa ya namanya ya? Bentar-bentar. Tulisan kita itu bisa tampil Postingan lebih bisa banyak ya. muncul di, Heeh, iya. muncul di pencarian atas paling paling atas Google kan ya Kak? Ya, ya, postingan bisa tampil paling atas, terus kita jadi lebih sering direkomendasikan kayak gitu. Nah, itu dari judul ini Kak Isna benar dari tim SMO yang nentuin. Intinya ini cuma topiknya kayak gitu. Tapi untuk terjun ke kontennya kita yang apa namanya ya Kak ya, yang edit-edit yang olah-olah kayak gitu. Gitu sih. Oke, terima kasih Kak. Mm-mm. Jadi judul dari SMO itu cuma kayak judul sementara aja. Nanti yang nentuin judul fixnya untuk naik ke desain dan naik ke konten kreator ya itu dari tim JP gitu sih. Nanti mungkin bulan depan kita pelatihannya terkait full CEO kayak gitu. Jadi gimana teman-teman agar tulisannya upgrade lagi. Nah ini kita belajar terkait teknisnya dulu kayak gitu. Teknis dasarnya. Dari yang lain mungkin Yarna, Vivin, Kak Widya. Oke, mungkin belum ya. Next kita apa ya? Ini konten terkait konten Reels ya. Oh, Reels udah. Reels itu kurang lebih sama ya kayak TikTok. Yang belum itu konten feed ya teman-teman ya. Karena konten feed ini di April kayaknya kita nggak bikin sama sekali karena based on request semua kayak gitu. Oh iya, sekarang kita lari ke konten request. Kok nggak mau turun. Oh, iya. Untuk nanti ya setelah Lebaran ya minggu kedua, minggu ketiga itu belum ada ini request yang masuk kayak gitu sehingga nanti kita bikin konten reguler. Jadi konten reguler terkait fit ya kayak gitu. Cuma kita bahas terkait request dulu yang sebenarnya kurang lebih sama kayak fit konsepnya di event ya, event yang shooting kayaknya yang di cancel itu. Nah ini jadi apa ya? Ini tim IG ya kayak gitu. Nah, ini terlalu panjang kayak gitu. Usahakan kalau membuat apa ya poster atau feed kayak gitu benar-benar sederhana aja. Nanti untuk detailnya kita tulis di caption kayak gitu. Nah, intinya kalau ada event-event kayak gini itu cukup judulnya aja kayak gitu. Misal ini ya hooknya itu open volunteer. Ini open volunteer lalu apa namanya judul event kita itu apa? Misal yang Biswek mana ya? Nah, ini jadi judulnya langsung Eco Culture Workshop kayak gitu Biswecraft and Heritage Walk di Kayu Tangan Malang. Jadi langsung aja sih apa namanya? Hook sama judul itu dijadikan satu gini udah oke banget. Lalu sebenarnya benefit-benefit kayak gini nggak perlu dimasukin, langsung masukin aja tanggal, lalu daftarnya kemana kayak gitu. Sama apa namanya ya? Waktu ya, tanggal ya satu paket sama waktu kayak gitu.
Nah, ini udah oke sih, pemateri, materi 2, moderator, kayak gitu. Cuma yang kurang menarik dari perspektif aku sendiri ya, kayak benefitnya ini nggak perlu dicantumin, ini kita taruh di caption aja. Jadi di poster nggak perlu kenapa Stevia ini. Nah, basic training langsung the next level of stepper kayak gitu. Jadi usahakan untuk fit itu benar-benar ini ya teman-teman ya, nggak banyak tulisan dan kita juga clear gitu nulisnya. Jadi nggak terlalu bertele-tele banget gitu sih. Nah, ini juga udah oke. Jadi langsung produktivitas dalam kehidupan spiritual. Nah, mungkin yang kenapa kamu wajib ikut, ini nggak perlu dicantumin. Sama apa saja manfaat, boleh dicantumin, cuma singkat-singkat aja kayak gini, sertifikat, wawasan baru dan jaringan relasi, hadiah seru bagi peserta aktif. Jadi, benefit boleh sih dicantumin, cuma secara singkat gini aja. Kalau ini kenapa kamu wajib ikut ini lebih baik nggak ditulis sih, agar nanti juga bisa satu frame kayak gitu. Soalnya kemarin dari JD dijadiin 2 frame jadinya. Bentar, contohnya mana? Karena emang kalau satu frame terlalu apa ya teman-teman ya, terlalu memakan space sih kayak gitu. Nah, gini kan ya. Jadi kalau posting poster atau feed itu kalau sedikit ya kata-katanya itu kan bisa disusun kayak gini ya. Ini judulnya ini di sini, lalu kapan dilaksanakan, jam berapa, lalu secara online atau offline. Kalau online di Zoom meeting, kalau offline di mana, di Kayu Tangan Malang atau apa kayak gitu. Nah, ini kurangnya dari poster ini adalah apa namanya ya, link link pendaftaran itu seharusnya ditaruh di sini juga kayak gitu. Nah, ini ditaruh di slide kedua. Nah, makanya tadi ya teman-teman ya, untuk kalau request kan dari unit kerja lain ya, dari klaster lain kayak gitu, teman-teman cewek itu cukup poles aja. Namun polesnya itu dalam beberapa aspek. Yang pertama judul, tempat dan waktu, lokasi, sama link pendaftaran. Udah cukup itu aja sih. Aku list lagi ya. Terkait satu, itu judul. Judul itu bisa jenis kegiatan, plus udah ada hooknya. Terus yang kedua itu lokasi dan waktu. Sorry, 2 lokasi, 3 tanggal dan waktu, 4 link pendaftaran. Sebenarnya lebih oke lagi kalau ada CP-nya, kontak person. Udah sih kalau request ya, terutama event, teman-teman pastikan aja cukup ada 5 aspek ini aja gitu. Yang lain-lainnya terkait benefit apa? Kalau benefit opsional, kalau misal apa ya, terlalu longgar itunya, apa namanya ya, briefnya ini terlalu longgar, boleh dicantumin. Kalau enggak ya enggak perlu, enggak apa-apa. Jadi opsional aja sih benefit dan lain sebagainya. Itu terkait media tracker, kita balik ke feed ya, briefnya feed. Kalau feed itu sebenarnya sama kayak reel sih kurang lebih, cuma kayak kita lebih banyak ngomong kalau di feed itu. Kalau reels kan udah apa ya, ke attract sama klipnya talent dari konten kreator kayak gitu. Kalau feed, nah ini benar-benar kualitas YW itu ditunjukkan di feed gitu sih. Contohnya aja yang November. Bentar. Nah, untuk fit ya, jadi yang seperti yang aku bilang tadi, tantangannya di gimana cara cewek itu menjelaskan cara benar-benar jelas ya, tapi dengan kata-kata yang benar-benar ringkas dan informatif kayak gitu. Kalau tadi kan dari Reels kan kita cuma spill dikit, detailingnya itu di caption kayak gitu. Nah, kalau di feed, teman-teman harus tulis semuanya nih di sini, tapi secara ringkas banget. Usahakan konjungsi-konjungsi itu nggak terlalu terpakai kayak gitu. Misal kayak gini,
instruksi atasan nggak selalu jelas, rencana sering nggak terarah, dan perjalanan karir jarang berjalan linear. Nah, ini kan problem ya. Ini sebenarnya kayak tactic caption ya. Problem, lalu kita solusinya di sini. Berbeda dengan masa kuliah di mana kita terbiasa dengan koridor yang jelas dan kurikulum yang sistematis. Kenapa sih kok ada problem kayak gitu di dunia kerja? Karena emang beda masa kuliah sama masa kerja kayak gitu. Jadi kita jelasin ambigunya itu di mana kayak gitu. Nah, baru kita masuk ke kuliah dan karir. Kuliah itu apa? Dijelaskan dalam satu kalimat secara ringkas aja. Kuliah itu sprint, kalau karir itu maraton kayak gitu. Nah, penjelasannya kayak satu kalimat gini aja. Jadi indikasinya 2 baris, 3 baris itu udah cukup banget. Jangan sampai lebih dari 3 baris karena itu nanti bakal apa ya? Yang baca itu bosan. Kita lihat di Instagramnya ya untuk postingan kuliah versus karir ini. Ya ini deh. November kan ya, ini Desember. Nah, iya. Jadi kalau tulisannya cuma segini ya teman-teman ya, ini kan kita bacanya sebagai POV ini ya, POV apa ya, follower atau yang lihat kan bacanya nggak terlalu lama, panjang kayak gitu. Jadi kita masih bisa baca dengan jelas. Kalau cuma 3 baris tadi ya, nah kayak gini, next gini. Jadi kayak apa ya? Di sini dituliskan secara penuh, informatif, tapi juga ringkas gitu untuk konten feed. Jadi teman-teman bisa bedakan ya perbedaannya feed sama reels itu seperti apa karena nanti eksekusinya juga beda. Feed ke Instagram, sorry, feed ke graphic design, kalau reels ke konten kreator kayak gitu. Mungkin cukup sih dari aku. Dari teman-teman ada pertanyaan kah atau seperti apa? Oke, kalau cukup, mungkin kita cukupkan ya untuk Gatin semalam hari ini. Nanti bulan depan kita lanjutkan ke pelatihan terkait CEO-nya agar teman-teman itu tulisannya itu lebih apa ya, lebih upgrade lagi kayak gitu. Nah, seenggaknya di sini untuk dasar-dasarnya udah ini ya, bisa sudah bisa mulai diterapkan kayak gitu. Dan untuk apa ya, next tugasnya ya, next tugasnya itu sudah. Oh, kalau yang tim Instagram belum sih, belum diisi di sini. Nanti bakal diinfo di grup cluster media ya, terkait ide-ide kontennya di bulan April kayak gitu. Tapi kalau yang TikTok Kak Widya ya sama Kak Maya itu udah ada. Nah, itu teman-teman bebas sih, mulai bisa dikerjakan sekarang juga oke. Nanti setelah liburan juga oke. Karena kalau dari basic sendiri teman-teman 28 Maret ya, bentar. 28 Maret ini sampai 7 April itu kita off dulu ya seluruh kegiatan ya. Jadi teman-teman bisa digunakan waktu sebaik mungkin untuk liburan. Dari basic kita off kan kegiatannya, nanti kita mulai kegiatan lagi tanggal 8 ya seperti itu. Makanya di trackernya yang TikTok mulai upload konten itu tanggal 14 kan pas ya. 14 itu H-7-nya itu tanggal 8. Jadi nanti CW bisa eh, submit submit briefnya itu tanggal 10-11. Kayak gitu untuk dilanjutkan ke tim GD sama CC. Gitu sih teman-teman. Ada yang ingin disampaikan toh? Ada seperti apa? Cukup mungkin kalau cukup aku stop record.